tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Nur Provinsi Riau yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumber dalil dalam Islam ada yang muttafaq alaiha, ada yang disepakati para ulama. Di antaranya adalah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', konsensus, Al-Qiyas, analogi. Sedangkan di antara dalil dalam Islam ada yang mukhtalaf fiha, yang para ulama tidak sepakat. Ada qaul sahabi, ada amalu ahli Madinah, ada al-istishab, ada al-istishab, ada al-istihsan, dan dalil-dalil lainnya. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril al-manqul bit-tawatur al-muta'abbad bitilawatihi al-muftatahatu bi suratil Fatihah wal mukhtatamatu bi suratin Nas. Al-Quran adalah firman Allah, diturunkan kepada malaikat, diturunkan kepada baginda Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril, turun berdasarkan riwayat yang mutawatir. Membacanya ada ibadah khusus. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya 10 kebaikan. Diawali dengan surat Al-Fatihah serta diakhiri dari pada surat An-Nas, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian ada Al-Hadis. Kalau Quran sifatnya mujmal, maka yang menjelaskannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana kaifiat tata cara salat tersebut, maka yang menjelaskan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau jelaskan, wahai Muhammad, isi kandungan Al-Quran tersebut atas apa yang diturunkan kepada mereka. Ada ijma' ittifaqu jami'il mujtahidin ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsensus kesepakatan para ulama disebut dengan ijma'. Ada al-qiyas, analogi. Kalau tidak ditemukan di Al-Quran, di Sunnah, di Ijma', tengok di qiyas, analogi para ulama. Orang yang anti dengan qiyas, bagaimana mungkin dia akan mengharamkan narkoba? Sebab Nabi tidak pernah berkata, la tashrabul hashish, jangan engkau isap ganja. Tak pernah disebutkan secara sarih, secara zahir. Para ulama mengharamkan dengan qiyas, analogi. Itulah pentingnya kita belajar dengan guru sehingga kita tahu makna dari Al-Quran dan hadis itu melalui perantara guru. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu ketika kalian tak mengerti, ketika kalian tak tahu. Khamar haram. Yang disebutkan dalam Quran adalah khamar saja, meminum minuman keras. Tak disebutkan ganja, sabu, dan narkotika lainnya. Sedangkan yang sekarang beredar adalah jenis sabu. Ketika dikiaskan ternyata punya titik temu, punya illah sabab yang sama, sebab keharaman yaitu iskar, sama-sama memabukkan, maka narkoba haram disebabkan dia punya hukum yang sama dengan khamar. Kita bisa paham itu melalui perantara para ulama. Oleh sebab itu, ketika kita tidak mengerti isi kandungan Al-Quran dan hadis, kita mesti bertanya kepada para ulama. Apakah semua yang tidak dicontohkan Nabi adalah bid'ah munkarah? Ini yang penting untuk kita ketahui. Permasalahan qiyas tadi saja. Contohnya, pernah tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah menggunakan beras? Tak pernah. Yang kita temukan di dalam hadis Nabi,
farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min al-qamhi, sa'an min at-tumur, sa'an min az-zabib. Nabi mewajibkan bagi umatnya zakat fitrah 1 sa' dari gandum, 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari zabib, kismis. Tak pernah disebutkan ruz, beras. Lalu bagaimana sekarang umat Rasulullah khususnya di Indonesia ini zakat fitrah menggunakan beras, yaitu dengan kias bahwa kurma, gandum makanan pokok suatu negeri, qutul balad makanan pokok suatu negeri. Makanan pokok kita beras, maka dikiaskan makanan pokok ini, beras dikiaskan dengan gandum, dikiaskan dengan makanan pokok lainnya pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua yang tak dicontohkan Nabi adalah bid'ah mungkarah? Pelaksanaan pengumpulan Al-Quran misalnya, malam ini peringatan nuzulul Quran di sebagian masjid. Pengumpulan Al-Quran tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Yang ada hanyalah kitabah, penulisan Quran di pelepah kurma, di tulang-tulang unta, di bebatuan, belum dikumpulkan menjadi sebuah mushaf. Kapan dikumpulkan menjadi sebuah mushaf? Pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab menyaksikan banyak di antara hufazul Quran, orang-orang yang hafal Quran dari kalangan sahabat yang wafat di medan perang, yang syahid di medan perang. Khawatir hilangnya mereka ini, hilang juga nanti Al-Quran, maka dikumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Itu dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah Abu Bakar tergolong kepada ahlul bid'ah? Belum ada harakat pada Al-Quran, belum ada tanda baca pada Al-Quran, belum ada harakat, belum ada tanda wakaf. Kapan ada tanda wakaf pada Al-Quran? Ketika a'jamiyun, orang-orang non-Arab berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali diperintahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk meletakkan harakat pada Al-Quran, khawatir lahjah orang-orang non-Arab ini mempengaruhi bahasa Al-Quran. Maka itulah awal mula diletakkannya harakat pada Al-Quran. Itu pula cikal bakal munculnya ilmu nahwu dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah wafatnya Nabi, dalam riwayat Aisyah, saumat dahri, puasa sepanjang hidupnya sampai dia wafat, dan itu pun tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi belum pernah terjadi salat tarawih dilaksanakan di masjid-masjid, dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Tapi pada masa Umar bin Khattab, Umar melaksanakan salat tarawih, dilaksanakan 23 rakaat, dilaksanakan secara berjamaah. Dia tunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Ketika Ubay ditunjuk menjadi imam, Ubay protes, "Wahai Khalifah, ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Ini bid'ah wahai Khalifah." Lalu kata Khalifah Umar bin Khattab, kalaupun mau dikatakan bid'ah, ni'matul bid'atu hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah. Oleh sebab itu kita memahami hadis mesti harus dengan melalui perantara para ulama. Jangan sampai ada yang berbicara tidak berdasarkan ilmu, mengatakan kultum sebelum salat tarawih atau sesudahnya adalah bid'ah, sedangkan yang menyampaikan itu menyampaikannya dalam momentum tausiah, momentum kajian, sehingga apakah itu juga termasuk dari bid'ah? Kecuali orang yang mengatakan tidak sah salat tarawih kecuali disertai dengan kultum. Kultum bisa dilaksanakan kapan saja, termasuk kultum sebelum zuhur.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup kita kerjakan, karena ada namanya khususiyat, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya, Nabi menikah tidak wajib pakai wali, sebab Nabi menikah dengan Zainab adalah langsung Allah yang menikahkan. Tapi umatnya wajib pakai wali, karena Nabi menegaskan la nikaha illa biwaliyin masyahidai adlin, tak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Apa khususiat Nabi yang lainnya? Nabi saat Ramadan biasa puasa wisal, saatnya berbuka Nabi belum berbuka, Nabi berbuka saat sahur. Apakah kita sanggup melakukan demikian? Karena Nabi melarang umatnya untuk melakukan hal yang demikian, karena itu memberatkan umatnya. Apalagi khususiat Nabi, Nabi dimakamkan di mana beliau wafat. Saat Muhajirin dan Ansar bertikai, Nabi wajib dimakamkan di Makkah, karena beliau cinta dengan Makkah. Beliau lahir di Makkah. Inni uhibbuki, aku cinta engkau wahai Makkah. Laula anna qaumi akhrajuni minki ma taraktuki, kalau bukan karena kaumku mengeluarkan aku dari engkau, aku tak akan tinggalkan engkau wahai Makkah. Kata orang Muhajirin, kata orang Ansar, Nabi wajib dimakamkan di Madinah, sebab Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan diberitakan oleh Jibril sebelum Isra dan Mi'raj dia akan tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Lalu datanglah Abu Bakar Siddiq membawakan hadis Nabi. Nabi pernah berkata kepadaku, kata Abu Bakar, hadis Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya nudfanu haitsu namutu, kami para nabi dan rasul dimakamkan di mana kami wafat. Itulah sebabnya kenapa beliau dimakamkan di bawah kubbah hijau, di bawahnya ada makam Nabi. Beliau dimakamkan di mana beliau wafat, di atas kasurnya, di kamarnya sendiri. Tapi kita tak sanggup. Sanggup tak kita kalau di mana kita meninggal di situ kita dimakamkan? Tak sanggup. Nanti akan kabur anak menantu dari rumah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu khususiat hadis Nabi yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, menghukumi kurban sebagai sunnah muakkad. Thalathun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu', 3 yang bagiku wajib, bagi kalian hanya sunnah, kata Nabi. Yang pertama adalah al-witru, salat malam, wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Kita tak akan sanggup kalau seandainya salat sunnah itu, salat witir itu wajib, karena salat subuh pun banyak yang salatnya jam 9 pagi, apalagi kalau salat malam itu diwajibkan bagi umatnya. Yang kedua adalah an-nahru, berkurban, wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Yang ketiga adalah salatul duha, salat duha wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Itu namanya khususiyat. Kita bisa memahami itu, apa yang tak dikerjakan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, ataupun apa yang menjadi persetujuan oleh Nabi. Nabi tak pernah puasa Daud, sehari puasa besok berbuka, sehari puasa besok berbuka. Tapi Nabi setuju dengan itu. Itulah yang disebut dengan hadis takriri. Ada yang qauli, ucapan, ada yang fi'li, perbuatan, ada yang takriri dalam bentuk persetujuan Nabi. Jadi Nabi memberikan legalitas terhadap apa yang dikerjakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Afdalus shaumi shaumu akhi Daud, kata Nabi, seafdal puasa adalah puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari berbuka sehari. Walaupun tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi Nabi setuju dengan itu disebut dengan takriri. Tak pernah dikerjakan Nabi, tapi Nabi setuju dengan itu. Dan kita umatnya boleh, bagus mengerjakan puasa Daud, Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.